Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Aini HS dari kelas 11 IPA 3 SMA 1 Bojongsoang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Pengertian HAM, 2. Macam-macam HAM, 3. Contoh pelanggaran HAM. 1. Pengertian HAM. Pengertian hak asasi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. 2. Macam-macam HAM. A. Hak asasi pribadi personal right. Macam-macam HAM yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. B. Hak asasi politik, political right. Macam-macam HAM yang kedua adalah hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. C. Hak asasi hukum, legal equality right. Macam-macam HAM yang ketiga yaitu hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi manusia yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum para peradilan. D. Hak asasi ekonomi, property right. Macam-macam HAM yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang. E. Hak asasi peradilan, procedural right. Macam-macam HAM yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum. F. Hak asasi sosial budaya, social culture right. Macam-macam HAM yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. 3. Contoh pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan. Kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Pada 23 Agustus lalu, seorang ibu hamil berinisial N diduga diberi vitamin kadaluarsa oleh salah satu pihak puskesmas di Jakarta. N diberi 3 jenis obat yang sama dan salah satu vitaminnya diduga telah melewati tanggal kadaluarsa, yaitu April 2019. Setelah mengonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah, hingga perutnya kesakitan. Pelanggaran HAM berat. Kasus Tanjung Priok. Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan secara kilat, perusakan sejumlah gedung, dan bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka.
Kasus Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Tragedi Tanjung Priok berawal tanggal 10 September 1984. Sersan Hermanus, seorang anggota Biantara Pembina Desa, tiba di Masjid As-Sadah di Tanjung Priok. Ia mengatakan kepada pengurus masjid Amir Biki untuk menghapus spanduk dan brosur yang isinya mengkritik pemerintah. Karena Biki menolak, Hermanu memindahkannya sendiri dengan masih menggunakan alas kaki saat masuk ke area sholat. Akibatnya, Hermanu diserang oleh Sarifuddin Rambe dan Sopwan Sulaiman, warga setempat. Keduanya bersama pengurus lain, Ahmad Syahi dan Muhammad Nur, ditangkap. 2 hari kemudian, Biki pemimpin demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara. Tempat keempat tahanan tersebut dipenjara. Kian hari masa kelompok terus bertambah sampai sekitar 1.500 orang. Melihat para demonstran yang semakin tidak terkendali, personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para demonstran. Masyarakat Tanjung Priok memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.